Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Mustaljana dengan NP 2392028. Di sini saya akan menjelaskan analisis data prediksi beras lokal yang masuk per bulan pada Perum Bulog. Tujuannya yaitu untuk memprediksi atau meramalkan jumlah beras lokal yang masuk per bulan pada Perum Bulog berdasarkan data terjadi. Dataset atributnya yaitu ada bulan, nilai bulan dan tahun, nilai, jumlah atau nilai dari beras lokal yang masuk satuan. Hal yang pertama yang perlu dilakukan yaitu import library pada NumPy atau NP untuk perhitungan numerik atau aljabar linear, Pandas atau PD pengolahan data, Matplotlib atau PLT untuk visualisasi grafik dasar, Stats Model atau SM analisis statistik dan temperis, import Seaborn atau SNS untuk visualisasi data supaya lebih interaktif dan cantik, import warning untuk mengatur pesan warning, Word error untuk menghitung error, filter warning menyembunyikan peringatan agar output lebih rapi. Di sini juga ada fungsi tambahan untuk analisis temperis. Ada combination, mean squared error, Fuller, ACF, dan PACF. Ada juga model ARIMA untuk ramalan. Read CSV untuk membaca data CSV yang ada di folder input atau output. Selanjutnya ada data info. Head menampilkan 5 baris pertama dari Januari 2011 sampai Mei 2011. Januari itu beras lokalnya yang masuk pada 157,50. Bulan Februari ada 1117,94. Maret 957,72. April 731,07 dan Mei 1851,33. Selanjutnya info menampilkan informasi jumlah baris, jumlah kolom, nama kolom, jumlah data yang tidak kosong, tipe data, dan penggunaan memori. Ini kolomnya ada 2, yaitu bulan dan beras lokal. Jumlah barisnya ada 84 baris, mulai dari 0 sampai 83. Jumlah kolomnya ada 2, bulan dan beras lokal. Bulan tipe datanya objek, beras lokal tipe datanya float. Selanjutnya describe. Di sini corn atau jumlah datanya ada 84. Mean atau rata-ratanya ada 4.777,44. PD atau standar deviasinya sangat besar ya, artinya data memiliki variasi tinggi. Mean-nya 0. Quarter 1 25%, yaitu berjumlah 367. Artinya data berada di bawah nilai ini. Nilai mediannya atau nilai tengahnya yaitu 3.382.
Lalu ketiganya 5.276. Nilai tertingginya dari data ada 58.436. Selanjutnya, di sini mengganti kolom berat lokal menjadi nilai yang tadinya bulan dan beras lokal, sekarang menjadi bulan dan nilai. Detail digunakan untuk melihat data yang sudah diganti tadi kolomnya, bulan, datanya objek, nilai, datanya float. Di sini kita akan menampilkan nilai unik yang terdapat pada kolom nilai. Angka yang ditampilkan dalam format notasi ilmiah atau scientific notation. Misalnya, ini 1,575000E plus 02. Itu sama dengan 157,50. Jadi kesimpulannya, fungsi unik bermanfaat untuk mengetahui keragaman data dalam satu kolom. Dari hasil terlihat bahwa kolom nilai berisi angka yang bervariasi, mulai dari ratusan hingga puluhan ribu. Time series analisis mengubah tipe data kedua kolom, menetapkan tipe data integer ke kolom nilai, dan menetapkan tipe data date time ke kolom month ke bulan. Di sini kita mengubah kolom nilai menjadi tipe integer supaya lebih efisien dan cocok untuk perhitungan bilangan bulan. Dan ini mengubah kolom bulan menjadi datum dengan format EM. Date type ini untuk mengetik kembali tipe data tiap kolom setelah convert. Bulan jadi date time, nilai jadi integer, dan tipe datanya objek. Selanjutnya yaitu plot line. Nanti kita akan melihat analisis terdekomposisi dari kurva. X-nya yaitu bulan dan variasi menampilkan data waktu, tahun atau bulan, dan pembeliannya yaitu nilai, menampilkan besaran angka yang diamati. Plot line di sini untuk membuat grafik garis atau line plot. Di sini data dimulai sekitar tahun 2011 hingga 2017. Terlihat ada fluktuasi atau naik turunnya nilai di awal periode. Memasuki akhir periode, grafik menunjukkan adanya penurunan tajam dan nilai mendekati nol. Hal ini bisa menjadi indikasi adanya perubahan besar dalam data, misalnya kebijakan baru, perubahan sistem, atau data tidak tercatat. Selanjutnya, di sini adalah tampilan baru dari grafik di atas. Yaitu ukurannya lebih lebar atau lebih besar dengan 12 kali 6 inch. Miringkan label bulan agar tidak menumpuk. Yang tadinya rata seperti ini jadi miring.
dan memberikan titik-titik kecil pada setiap data. Dan ini hasilnya lebih rapi dan jelas. Selanjutnya, plot variasi kumpulan data bulanan. Ini memberikan kita gambaran tentang variasi musiman dari kumpulan data kita sebelumnya. Plot nilai bulanan artinya kita bisa membuat variabel baru bernama plot nilai bulanan yang isinya sama persis dengan data M atau DF. Kelebihannya yaitu membantu kode lebih rapi dan struktur. Kalau nanti ada filter, misalnya hanya data 2015 sampai 2017, kita bisa ubah langsung di plot nilai bulanan tanpa mengubah data asli DF. DF bulan hanya menyimpan bulan indeks. Ini dekomposisi ke data, menetapkan bagian bulan dari data tersebut ke variabel bulan, menghapus bulan dari plot nilai bulanan, gabungan beberapa bulan agar bisa mendapat pemetaan nilai bulanan rata-rata dari bulan ke bulan. Plot nilai bulanan ini menampilkan dua kolom, yaitu kolom nilai dan bulan pada 5 baris pertama. Bulan pertama ada 157 nilai, kedua 1117, ketiga 953, keempat 731, dan kelima ada 1851 nilai. Selanjutnya di sini plot untuk setiap bulan. Simbol X yaitu bulan 1 sampai bulan 5, simbolnya nilai. Di sini terlihat bahwa bulan kelima punya nilai tinggi. Data ini menunjukkan perkembangan nilai per bulan. Pada bulan pertama jumlahnya masih rendah, yaitu sekitar 157, lalu peningkatan di bulan kedua 1117, setelah sempat turun dari bulan ketiga, dan keempat nilai kembali naik tajam di bulan kelima, yaitu senilai 1851. Grafik ini menegaskan adanya tren pertumbuhan yang fluktuatif, namun berakhir dengan kenaikan signifikan. Selanjutnya plot scatter. Di sini simbol ekspedisi bulan 1 sampai 12 dan simbolnya nilai berisi nilai. Tiap titik satu data nilai pada bulan tertentu. Simbol X bulan 1 sampai 12, simbol Y yaitu nilai jumlah yang besar sampai 60.000. Titik biru sebaran nilai tiap bulan. Terlihat ada penyebaran data yang bervariasi, ada yang rendah, ada juga beberapa outlier nilai yang jauh lebih tinggi dibanding lainnya. Diagram sebar ini memperlihatkan distribusi nilai per bulan. Bagian besar data terkonsentrasi pada rentan rendah hingga menengah, namun terdapat beberapa nilai ekstrem yang jauh lebih tinggi. Hal ini menunjukkan adanya variasi besar antar bulan dan keberadaan outlier yang signifikan. Selanjutnya di sini membuat grafik autocorrelation dari data time series. Data yang dianalisis adalah kolom nilai,
Hasilnya berupa garis yang menunjukkan korelasi data dengan lag tertentu atau pergeseran waktu. Grafik ini menunjukkan autokorelasi data nilai terhadap dirinya sendiri pada berbagai lag waktu. Pada lag awal, autokorelasi masih tinggi atau positif, yang menandakan adanya ketergantungan kuat antar periode dekat. Dan seiring bertambahnya lag, autokorelasi menurun dan mendekati nol, menunjukkan pola musiman tidak terlalu kuat dalam jangka panjang. Di sini kita membaca file CSV yang berisi data beras masuk per bulan. Karena file CSV dipisah dengan tanda koma bukan koma, menampilkan 5 baris pertama data. Di sini data yang digunakan merupakan catatan jumlah beras lokal yang masuk melalui perum bulog setiap bulan. Misalnya pada Januari 2011 tercatat ada 157,5 ton, kemudian meningkat menjadi 1117,94 ton pada Februari 2011 dan terus berubah tiap bulannya. Dataset ini menjadi dasar untuk analisis tren dan peramalan ketersediaan beras di periode selanjutnya. Di sini kita mengubah kolom bulan yang sebelumnya berupa string menjadi format byte time. Disimpan dalam kolom baru bernama date. Beras lokal yang tadinya beras lokal menjadi beras. Dan ini hasilnya yang tadinya menampilkan bulan dan tahun sekarang jadi tanggal, bulan, dan tahun. Selanjutnya, untuk memastikan data harga beras bisa dimodelkan dengan metode time series, dilakukan uji stasionaritas menggunakan rolling statistik dan uji decay Fuller. Dari grafik kita bisa melihat apakah rata-rata dan standar deviasi bergerak stabil, sedangkan uji ADF memberikan nilai p-value. Jika p-value kurang dari 0,05, maka data dapat dianggap stasioner dan layak untuk dimodelkan. Selanjutnya, ini adalah tampilan visualisasi time series jumlah beras lokal yang masuk per bulan dari 2011 sampai 2017. Tombol X, date, menunjukkan periode 2011 sampai 2017. Y, itu beras, jumlah beras lokal yang masuk dalam jumlah ton. Garis biru ini merupakan fluktuasi jumlah beras dari waktu ke waktu. Kita bisa melihat adanya fluktuasi yang cukup tajam, misalnya peningkatan beras di awal 2011, penurunan setelah 2016. Visualisasi ini penting untuk memahami pola historis sebelum dilakukan analisis stasionaritas dan peramalan. Selanjutnya di sini grafik dipecah menjadi 4 bagian. Observed atau beras, data asli jumlah beras lokal yang masuk dari 2011 sampai 2017. Yang kedua ada tren, memperlihatkan arah pergerakan jangka panjang. Di sini terlihat yang cenderung menurun setelah 2017. Yang ketiga ada seasonal, pola musiman berulang tiap tahun. Terlihat ada gelombang yang berulang tiap periode naik turun di bulan tertentu. Dan yang terakhir ada residual, bisa variasi data setelah tren dan seasonal diambil.
Bagian ini menggambarkan fluktuasi acak yang tidak bisa dijelaskan oleh pola musiman maupun tren. Selanjutnya yaitu kode stationary data berat, berfungsi untuk menguji apakah data deret waktu time series berat bersifat stasioner atau tidak. Di sini grafik rolling mean dan standard deviation memperlihatkan perubahan rata-rata bergerak garis merah dan standar deviasi bergerak garis hitam terdapat terhadap data asli garis biru selama rentang waktu 2011 sampai 2018. Rolling mean yang naik atau turun secara signifikan menunjukkan adanya tren atau perubahan rata-rata seiring waktu. Rolling standard deviation yang bervariasi menandakan fluktuasi atau perubahan volatilitas data dari waktu ke waktu. Hasil decay Fuller test yang ditampilkan meliputi nilai tes statistik p-value dan critical value beberapa tingkat signifikan. Tes statistik yaitu sebesar min 2,00 lebih besar dari critical value pada 5%, yaitu min 2,90. P-value 0,29 lebih besar dari 0,05. Karena tes statistik lebih besar dari critical value dan p-value lebih besar dari 0,05, data tidak stasioner, dan hipotesis nol tidak bisa ditolak. Hal ini menunjukkan data beras memiliki tren atau pola musiman sehingga perlu dilakukan differencing atau pengurangan nilai sebelumnya dari nilai sekarang untuk membuat data menjadi stasioner sebelum analisis lebih lanjut seperti forecasting. Di sini ada kode diff atau diferensiasi untuk menghitung perubahan periode ke periode untuk mencapai stasionaritas atau rata-rata varian stabil. Data diff untuk menghapus garis kosong yang dihasilkan dari diferensi atau pembersihan data. Dekomposisi musiman memisahkan deret waktu menjadi 3 komponen utama, yaitu translational, transitional, dan residual, dengan asumsi siklus berulang setiap 12 periode 10 tahunan. Di sini grafik pertama, data input yang sudah distabilkan menunjukkan volatilitas tinggi di akhir periode. Kedua yaitu tren pada jangka panjang data dan terlihat datar hingga akhir tahun 2016, kemudian menunjukkan kenaikan tajam yang signifikan. Yang ketiga, seasonal atau musiman, pola berulang, terdapat pola tahunan yang sangat jelas dan konsisten, puncak dan lembah berulang setiap 12 bulan. Dan yang keempat ada resid atau sisaan, bagian yang tersisa setelah tren dan musiman dihilangkan. Sebaran titik acak di sekitar 0 adalah hasil yang baik, menunjukkan model berhasil menangkap pola utama. Selanjutnya di sini ada grafik rolling mean dan standard deviation. Grafik garis rolling mean berwarna merah, rolling STD berwarna hitam, nampak relatif datar dan mendekati 0. Untuk nilai p-value 0,89 jauh lebih besar dari 0,05.
dan tes statistik min 0,52 tidak lebih kecil dari nilai kritis min 2,90. Jadi keputusannya gagal, stasioner. Karena rolling sangat mendekati 0, rolling standard deviation menampilkan sedikit naik dari waktu, tes statistik lebih besar dari critical value, dan p-value lebih besar dari 0,05. Selanjutnya modeling untuk menampilkan deret waktu yang telah diferensiasi beserta hasil uji stasionaritas ADF dan plot korelasi ACF dan PCAF. Hasil grafik menentukan parameter model. Dua grafik di bawah ACF dan PACF bertindak seperti kotak biru model. Untuk mencari garis biru korelasi terpotong atau cut-off dari area biru model, batas keyakinan. Jadi stasionaritas data masih belum stasioner karena P lebih besar dari 0,05, mengindikasikan mungkin perlu diferensiasi kedua atau diferensiasi musiman. Model awal parameter non-musiman yang disarankan oleh grafik adalah ARIMA 212. Model final, karena ada lonjakan kuat di lag 12, kita harus menggunakan model ARIMA atau ARIMA musiman untuk hasil prediksi yang akurat. Di sini kami menguji model ARIMA 212 berdasarkan analisis ACF atau PACF. Kelemahan modelnya, koefisiensi tidak signifikan, sama dengan 0,81. Ini berarti model perlu disempurnakan dengan menghapus parameter yang tidak relevan. Kekuatan model, uji L-Jung, P sama dengan 0,20, menunjukkan sisaan model sudah acak. Model berhasil menjelaskan pola data teman-teman. Uji heteroscedasticity gagal karena P sama dengan 0,0, mengindikasikan bahwa varian data masih tidak stabil. Menegaskan kebutuhan untuk mempertimbangkan model ARIMA menangani polaritas musiman yang kuat yang terlihat pada data awal. Selanjutnya yaitu kita menentukan ukuran data prime dengan cara mengurangi total panjang data nilai dengan 10. Membagi data menjadi dua bagian, train dan test, menampilkan isi data train, menampilkan isi data test. Ini terbagi menjadi dua, set dari 2011 sampai 2015, tipe data integer, dan test set dari 2015 sampai 2017 dengan tipe data integer. Selanjutnya, menentukan ukuran data train semua data kecuali 30 bulan terakhir, yaitu integer length nilai. Membagi data menjadi train, latih, dan test uji. Menyimpan data train ke dalam list history sebagai data awal untuk model, dan menyimpan hasil prediksi ARIMA nantinya. For OBS in test, melakukan perulangan untuk setiap data pada test set. Membuat model ARIMA dengan parameter P2 di 1 dan P2. Membuat prediksi satu langkah ke depan,
nilai hasil prediksinya, menyimpan prediksi list prediction, menambahkan data observasi nyata OBS ke dalam history agar model terus diperbarui dengan data terbaru. Itu history open OBS. Ini untuk menampilkan hasil perbandingan prediksi versus data aktual. Dan ini hasilnya. Selanjutnya membuat series untuk menyimpan hasil prediksi dengan indeks sama seperti test. Membuat kanvas untuk grafik dengan ukuran panjang 15 in dengan tinggi 5 in. Membuat garis biru untuk nilai aktual dari data test, dan ini membuat garis orange untuk nilai prediksi. Create legend untuk menambahkan legenda agar perbedaan garis terlihat jelas. Dan ini hasil dari grafiknya. Ini prediction series style, yaitu tanggal 1 bulan 8 2017 sekitar 69.182,09 dan 1 bulan 9 2017 sekitar 58.727,46 dan 10 sekitar 7.274, bulan 11 9.563 dan bulan 12 12.887. Ini untuk menghitung root mean square error antara data aktual test dan prediksi. Hasil testnya menghasilkan 14.716,20. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.